Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kita kembali lanjutkan pembahasan kita di hadis yang ke-8 bersama hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bagi kita untuk tulaqqa ar-rukban, dan ini sudah sempat dibahas di pertemuan atau di hadis sebelumnya. Wa an yabi'a hadirun libadin, dan juga orang yang di kota tidak boleh menjualkan bagi orang yang dari kampung, dari desa. Qala faqultu libni Abbas, lalu dikatakan kepada Ibn Abbas, ma qauluhu hadirun libadin. Artinya hadir libadin, orang yang mukim, menjualkan untuk orang yang dari luar, itu maksudnya bagaimana? Beliau mengatakan la yakunu lahu simsar, tidak menjadi simsar ataupun maklar ataupun agen ataupun pihak yang menjualkan. Di dalam hadis ini ada faedah diantaranya yaitu larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan maksud dari talaqi rukban adalah yakhrujul insan ila atrafil mudun fayashtari al-bida'ah. Jadi seseorang dia itu pergi ke perbatasan wilayah, perbatasan kota, lalu dia membeli barang-barang yang dibawa oleh mereka-mereka kafilah dagang, rombongan-rombongan yang membawa bahan dagangannya ke kota untuk dipasarkan. Dan di sini bunyi larangannya adalah talaqi, artinya menemui, mencegat. Nah, apakah kemudian kalau mereka melakukan transaksi, hukum transaksinya menjadi tidak sah? Di situ ulama berbeda pendapat menjadi dua. Jadi ada dua pendapat. Faqalat ta'ifah, yang pertama berpendapat bahwa larangan dari mencegat rombongan ataupun kafilah dagang itu adalah larangan yang sifatnya terpisah dari jual beli. Artinya ya kita cuma dilarang buat menghadang aja. Artinya yang nggak boleh itu ya sekedar menghadang. Dan syariat tidak melarang kita untuk membeli dari mereka. Sehingga menurut pendapat ini tidak berartinya tidak ada masalah kalau kita beli, karena tetap sah dia akadnya. La yadullu alal fasad. Dan mereka berdalil bahwa di sebagian hadis itu ditegaskan bahwa pemilik barang tadi memiliki hak khiyar ketika mereka tiba di pasar dan kemudian merasa harganya tidak cocok. Sehingga ketika mereka tahu harga pasar asli, mereka punya hak khiyar. Tapi pendapat kedua itu mengatakan bahwa larangan ini menunjukkan fasad, rusaknya, tidak sahnya akad. Akan tetapi al-qaulul awal arjah wa aqwa. Di sini yang dikuatkan adalah pendapat pertama. Jadi di hadis ini kita bisa lihat faedahnya. Talaqi rukban maksudnya orang yang ada di kota keluar ke daerah atau ke perbatasan untuk mencegat atau menghadang rombongan dagang atau kafilah yang membawa atau yang berasal dari kampung, desa, dan luar kota untuk menjual barang mereka, barang dagangannya. Secara tekstual, larangan ini hanya menyebutkan
tidak boleh mencegat, menghadang, dan menemui. Apakah kalau kemudian terjadi transaksi jual beli, maka hukumnya menjadi tidak sah atau bagaimana? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa talaqi adalah sesuatu yang terpisah. Jadi yang dilarang hanya perbuatan talaqinya saja. Sedangkan kalau kemudian transaksi jual beli tidak ada masalah. Buktinya pemilik barang nantinya memiliki hak khiyar jika dia tiba ke pasar dan mengetahui harga aslinya di pasar, lalu merasa tertipu sehingga dia minta batal. Ini berarti menunjukkan ya bahwa akad jual beli mereka statusnya sah, bukan batal. Pendapat kedua mengatakan bahwa akad yang dilakukan tidak sah. Jadi apa statementnya dari pendapat kedua itu? Kita lihat. Ya, nggak ada. Jadi di sini namun yang lebih kuat dan lebih dekat dengan kebenaran adalah pendapat pertama. Wallahu a'lam. Oke, seperti itu ya poinnya. Nah, lalu kita lihat larangan di sini, apa sih alasannya, apa ilahnya, bahwa perbuatan talaqi tadi atau pihak yang menghadang, mencegah tadi, ada kemungkinan membeli barang itu dengan harga yang jauh di bawah harga pasar, dan juga itu akan menjadi ghabnan, menjadi ketidaktahuan bagi pihak yang dibeli atau dicegat yang mereka membawa barangnya. Wa aidan anna hada al-mutalaqqi qad yahtakir as-sila. Jadi bisa juga dia itu lalu kemudian menimbun barang-barang tadi sehingga harga di pasar kemudian menjadi naik dan tinggi. Nah, itu yang pertama. Beberapa alasan gitu ya. Beberapa alasan kenapa perbuatan talaqi terlarang adalah gitu ya. Beberapa yang pertama tadi ada kemungkinan pihak yang menghadang membelinya dengan harga yang jauh, yang murah atau di bawah harga pasar yang semestinya didapatkan oleh si penjual. Alasan lainnya ada kemungkinan barang-barang tadi ditimbun dan dimonopoli oleh
pedagang yang menghadang di perbatasan. Ya. Dan itu adalah perbuatan yang terlarang. Lalu yang berikutnya, ilgha qimati al-aswaq 'inda an-nas wa bitali. Jadi dia akan mengubah, menurunkan, menaikkan harga pasar dan juga secara ekonomi menimbulkan efek ketidakstabilan, dan syariat melarang hal-hal semacam ini atas pertimbangan-pertimbangan tersebut. Jadi yang pertama adalah tadi, yang berikutnya tadi ini adalah alasan lain. Lalu juga ya, menyebabkan kenaikan harga dan ketidakstabilan pasokan barang. Atas dasar hikmah tersebut, atau kurang lebih itulah hikmah dan alasan kenapa perbuatan talaki kan jadi terlarang. Jadi kalaupun misalkan kita tidak tahu hikmahnya gitu, tapi secara statement tegas dilarang. Di dalam hadis tadi ada statement an yabi'a hadir libadi. Ibn Abbas kemudian menafsirkan bahwa orang yang hadir nih, orang yang di kota itu menjadi simsar. Sedangkan badi itu adalah ghair sahibul Madinah. Jadi orang Badui, kita sering dengar kata Badui, maksudnya apa? Orang yang tidak di kota, gitu. Orang yang di pinggiran, orang yang di desa, di pelosok, dan seterusnya. Ketika mereka datang, maka si pihak orang kota tadi tidak boleh datang dan mengatakan, saya menjadi wakil kamu, sini tak jualkan barang ini, agar apa? Agar kamu nggak dibodohin, agar kamu nggak ketipu dan yang lainnya. Dan pertimbangannya adalah supaya orang tadi tidak menjual barang di pasar dengan harga yang lebih murah. Dan harga yang normal berapa? Fa'adha mamnu minhu, dan ini adalah perbuatan yang terlarang. Nabi SAW menafsirkan ini dan menjelaskan alasannya kenapa di dalam hadis lain, yaitu da'un nas fi aflatihim yarzuqullah ba'duhum min ba'din. Dia satu paket ini. Perbuatan lainnya yang terlarang adalah orang kota, atau dalam bahasa ininya hadir, menjadi simsar ataupun wakil atau agen yang membantu menjualkan barang orang pinggiran atau desa atau pelosok, badi yang membawa barangnya ke kota. Dalam kesempatan atau dalam redaksi lainnya, Rasul sebut, biarkan saja orang mendapatkan rezeki dari yang lainnya. Karena memang biasanya secara tabiat orang yang memproduksi sendiri dan memiliki barang dari tangan pertama, dia bisa menjual dengan harga yang lebih rendah. Masyarakat diuntukkan atas hal ini. Jadi seperti itu ya poinnya yang ada di hadis nomor 8. Insya Allah kita nanti akan lanjutkan di hadis yang nomor 9 ya.
Di poin yang nomor 8 seperti itu. Dan hadis nomor 9 itu nanti adalah hadis yang berasal dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Demikian yang kita bahas pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.